Shalom, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun ibadah pada hari ini, kita menggunakan tata ibadah minggu keempat bulan kebangsaan dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri. Perjalanan yang kita tempuh tidak mudah, penuh pergumulan hidup. Perjuangan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi menghantar bangsa kita memasuki usia 75 tahun. Namun, di atas semua itu, Tuhanlah sang pemilik semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini dan selamanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya dengan menyanyikan PKJ 14 bait 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Jika kita beriman pada kasih-Nya, mari kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan nama-Nya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan dari NKB 7 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari kita renungkan setiap kesalahan kita pada Tuhan dan sesama dengan melantunkan pujian Kidung Jemaat 157 bait yang kedua. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia, angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingatlah pada Namanya yang kudusnya baik, harga tinggi aman. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dengan menyampaikan salam damai Kristus kepada saudara kita yang lain. Kita pujikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam
Mari kita menyanyikan nyanyian dengan penuh sukacita ungkapan iman kita melalui lagu PKJ 138 bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara, sebagai nyanyian syukur kita. Mari kita menaikkan doa epiklesi. Ya Bapa kami yang di surga, bersama umat-Mu kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali berbakti memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan sampai akhir dengan selamat menurut kehendak-Mu. Tibalah bagi kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus, berkenan menaungi dan mengurapi kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami semua yang akan mendengarkan. Berikan kami kemampuan sehingga kami boleh mengerti dan melakukan sabda Tuhan itu, sehingga kami tidak hanya mengaku kepada Tuhan, tetapi kami mampu mewujudkan pengakuan kami dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan pada kesempatan ibadah ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Dalam Alkitab diberi judul pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13 sampai 20 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Pengakuan mewujud dalam tindakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini menarik untuk kita renungkan. Mengapa? Karena sesungguhnya banyak orang yang omongannya itu banyak, yang omongannya itu manis, tetapi tidak ada wujudnya atau tidak ada buktinya. Bisa jadi kita juga demikian. Bicaranya manis, bicaranya enak, janji-janji, tetapi tinggal janji. Omongan dan tindakan tidak sinkron. Maka ada istilah OOT, omong-omong tok, atau omdo, omong doang. Jarkoni, iso ujar ora iso lakoni, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah setiap kata-kata kita itu juga selaras dengan sikap dan tindakan kita? Mari hal ini kita renungkan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Selain dari itu datangnya dari si jahat. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, pada masa karya pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengikuti Dia. Ada banyak orang yang kagum dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, tanda-tanda mukjizat yang Dia lakukan. Sehingga orang di berbagai tempat begitu mendengar Tuhan Yesus berbondong-bondong datang. Namun orang banyak yang datang kepada Yesus, yang kagum, yang terpesona, yang percaya, ternyata memiliki pemahaman dan pengakuan yang tidak sama. Ada yang mengatakan dia itu Nabi Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia itu Nabi Elia. Ada yang mengatakan Nabi Yeremia. Atau salah seorang nabi. Nah, ternyata kita bisa melihat pengakuan dan penghayatan orang-orang ini bisa salah, bisa keliru. Karena pengakuan itu biasanya didasarkan pada persepsi, ya. Kemudian persepsi itu mungkin ditafsir-tafsir sendiri tanpa di cross check,
tanpa mau belajar, tanpa mau mengenal, sehingga tebakannya, pengakuannya itu bisa salah. Karena tentu apa yang didengar, apa yang dilihat itu memang perlu diselidiki, dikenali, dihayati, dan seterusnya. Nah, jadi pengakuan itu harus didasarkan pada keyakinan, keyakinan itu didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan relasi. Umumnya seperti itu, sehingga pengakuan kita setidaknya bisa lebih pas, bisa lebih sesuai. Seperti Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertanya dan orang-orang itu jawabannya berbeda-beda, Tuhan Yesus bertanya, itu menurut orang-orang, menurut kamu yang selama ini sudah bersama-sama dengan aku siang dan malam, aku ini siapa? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, pengakuan Petrus berbeda dengan orang banyak. Nah, saudara terkasih, pengakuan tentang keimanan itu sangat penting dan tentu tidak mudah. Oleh karena itulah pengakuan Yesus bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata kalau kita renungkan, pengakuan Simon Petrus bukan karena Simon Petrus dekat mengenal Yesus, dia menyelidiki, sehingga dia memiliki pemahaman, pengakuan yang benar. Karena Tuhan Yesus mengatakan ketika Simon Petrus menyatakan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus berkata bahwa pengakuan Petrus itu adalah Bapa sendiri yang menyatakannya. Maka disebut, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bisa percaya, bisa mengakui itu ternyata anugerah Bapa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, karena anugerah Allah, seseorang itu bisa percaya dan mengakui Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus, Juru Selamat yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Yang mana pada waktu itu memang pengharapan Mesias ini sangat dinanti-nantikan oleh umat Israel. Nah, saudara, maka hal pertama dari refleksi khotbah ini adalah adanya pengakuan iman terhadap kemesiasan Yesus itu sebagai anugerah dari Bapa. Allah sendiri yang menyatakan, bukan karena pengetahuan Petrus semata, bukan karena pengalaman Petrus, bukan karena kedekatan Petrus, tapi karena Bapa sendiri yang membuka hati dan pikiran Petrus dan murid-murid. Oleh karena itu apa? Refleksi dari ini adalah, maka yang pertama, berbahagialah. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Maka bagi kita semua adalah berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena percaya dan mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Sehingga apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya disebut sebagai jemaat. Karena setelah pengakuan Simon Petrus ini, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas Petrus, di atas Petra, di atas batu karang yang teguh, di atas pengakuan Simon Petrus ini. Maka berbahagialah kita sebagai jemaat Tuhan. Berbahagialah kita karena iman kita, pengakuan kita itu datangnya bukan dari diri kita semata-mata, tetapi sebagai anugerah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hidupilah pengakuan tersebut dalam penghayatan hidup sehari-hari. Artinya pengakuan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu harus diwujudkan secara konkret dalam tindakan nyata sehari-hari. Tidak ada artinya kita percaya, kita mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, kalau ternyata itu tidak kita hidupi dalam tindakan. Bagaimana mengkonkretkan atau melakukan atau mewujudkan pengakuan itu dalam tindakan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
dengan menjadi jemaat. Dengan menjadi jemaat, karena tadi Tuhan mendirikan jemaat itu di atas Petrus. Maka wujudnya ya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan menjadi jemaat, dengan menjadi anggota gereja yang tekun, setia, bertanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Jadi percaya saja tidak cukup. Pokoknya aku percaya Gusti Yesus, pokoknya aku nderek Gusti Slamet. Ya, tetapi menjadi jemaat, dan menjadi jemaat juga tidak cukup, tapi harus bertanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Wong Jawa mengatakan ojo leda-lede, ojo setengah-setengah, ojo mangro, ojo mangu-mangu. Ya. Dalam kitab Wahyu dikatakan kalau kita tidak panas atau tidak dingin ya dimuntahkan. Inilah iman, percaya, pengakuan itu menuntut suatu konsekuensi kesungguhan, suatu komitmen yang tinggi. Dan itu memang tidak mudah, seperti hidup Simon Petrus. Itu bisa kita refleksikan. Suatu hari dia juga bisa jatuh, dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal, tetapi pada akhirnya dia setia sampai mati. Inilah mewujudkan pengakuan. Memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu dengan kerendahan hati kita tekun dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Yang kedua, mewujudkan pengakuan itu dengan cara selalu hidup bersama Yesus, dekat dengannya dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh semangat dan kerinduan. Dan jadi ada rasa yang ingin selalu dekat, selalu bersama semangat. Ini bisa kita lihat dan kita perhatikan kehidupan Petrus. Di antara para murid Tuhan Yesus yang 12 itu, Simon Petrus adalah di antara 4 murid yang terdekat dengan Yesus. Bahkan bisa dikatakan hampir Petrus ini tidak pernah terpisah dengan Yesus, selain Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Ketika suatu hari di tengah danau pada malam itu, Yesus berjalan di atas air, Simon Petruslah yang ingin mendekat kepada Yesus sehingga dia bisa berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, salah satu 3 murid yang diajak itu adalah Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus dalam pergumulan yang berat ke Taman Getsemane, Tuhan Yesus mengajak 4 murid dan salah satu adalah Simon Petrus. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit dari kematian, dia menampakkan diri, maka kita melihat bagaimana Petrus sangat berperan dalam kisah-kisah penampakan itu. Sampai Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri dan mengembalakan Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, implikasi dari hidup yang dekat dan bersama Yesus ini adalah perlunya dalam kehidupan kita itu memiliki sikap yang antusias, gairah dan kedekatan, passion dan intimasi itu adalah bagian dari dimensi cinta. Selain komitmen. Jadi yang pertama tadi kan komitmen. Jadi di dalam atau di antara bagian komitmen itu juga bagaimana kedekatan kita, bagaimana gairah kita. Dalam pengakuan itu harus kita wujudkan. Contoh ibadah. Apakah kita punya semangat kerinduan untuk beribadah? Meskipun mungkin di rumah-rumah dengan keluarga kita, atau kita dengan berat hati karena kita terpaksa. Ketika dalam ibadah itu kita menyanyi, kita memuji Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh
menaikkan pujian yang itu berkenan bagi Tuhan. Saya itu selama pandemi ketika beribadah di rumah dengan keluarga itu ya prihatin dengan anak-anak saya. Semua kebatinan, ya. Jadi yang nyanyi itu hanya saya dan istri saya. Anak-anak itu tak lihat, loh kok enggak nyanyi? Kenapa kamu enggak ikut nyanyi? Enggak bisa, loh kan ada hitung jemaat. Dan di tag itu juga ada gitu. Jadi bukan persoalan itu ya, kadang-kadang gairah itu ya, gairah itu enggak ada. Gitu ya. Nah, mestinya kita harus memiliki komitmen, kegairahan, semangat, kedekatan dengan Tuhan itu kita wujudkan dalam hal seperti itu, pelayanan-pelayanan. Ya. Mungkin kalau dalam situasi normal ada paduan suara ya, yang rutin dengan semangat kita lakukan, ada latihan-latihan yang lain, kegiatan kunjungan, kegiatan donor darah. Kebetulan besok tanggal 30 Agustus ada donor darah. Mari, ini adalah bagian dari pelayanan. Apakah kita memiliki semangat, kesungguhan, antusias, gairah untuk melakukan hal-hal pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kita? Ini harus kita wujudkan. Ya. Jadi semangat itu harus ada sebagai wujud pengakuan kita. Yang ketiga, pengakuan pada Yesus sebagai Kristus atau Mesias itu berarti mewujudkan karya Kristus dalam tindakan yang konkret. Jadi kalau Simon Petrus mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah bagaimana kita juga mewujudkan karya Yesus dalam kehidupan yang nyata. Misalnya apa? Mengasihi, mengampuni, kerendahan hati, melayani, berkorban, dan memulihkan. Maka itulah suatu hari ketika ada pergumulan tentang mengampuni, Simon bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya atau saudara yang bersalah kepada saya? Apakah 7 kali? Wah, jadi 7 kali dianggap sudah banyak. 70 kali, 7 kali misalnya. Nah, jadi karya Kristus, ajaran Kristus, mengasihi, mengampuni, kerendahan hati, melayani, berkorban, dan memulihkan, ini yang harus diwujudkan secara nyata dalam sikap perilaku kita, baik pribadi, demikian juga kita sebagai jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah makna kita mewujudkan pengakuan di dalam tindakan. Itu tidak mudah, tetapi harus kita lakukan sebagai komitmen kita ikut Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, dengan sabda ini 2 hal menjadi aplikasi kita. Yang pertama, bagaimana dengan tindakan kita dan gereja? Apakah mengasihi, mengampuni, kerendahan hati, melayani, berkorban, dan karya pemulihan ini sudah kita kerjakan dengan semangat, dengan kegairahan, dengan wujud syukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja di mana kita didirikan di atas pengakuan Simon Petrus. Mari hal ini kita renungkan, terlebih dalam situasi pandemi. Sudahkah karya Kristus yang memulihkan ini juga kita kerjakan? Demikian juga dalam rangka bulan kebangsaan, di mana saat ini kita baru saja merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Bagaimana dengan konteks berbangsa dan bernegara? Apakah pengakuan iman kita, demikian juga pengakuan kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan ini juga kita wujudkan dalam tindakan? Ada sekelompok orang yang mengaku cinta Indonesia,
Ada sekelompok orang yang mengaku cinta NKRI. Ada sekelompok orang yang mengaku Pancasila itu menjadi dasar. Tetapi ternyata dalam tindakannya tidak selaras dengan apa yang diakui. Kalau kita lihat di YouTube, banyak dia menebarkan kebencian, sehingga seolah-olah ini mengadu domba satu dengan yang lain, antar suku, bangsa, antar agama, masih terus terjadi. Mengabarkan kabar-kabar yang negatif, yang miring tentang kondisi bangsa ini, sehingga seolah-olah kelompoknya yang terbaik, seolah-olah kelompok inilah yang paling berjasa, seolah-olah kelompok inilah yang paling benar, yang paling mengerti dengan keadaan negeri ini. Banyak sekali kita bisa melihat, misalnya pemerintah sudah mengupayakan dengan adanya pandemi ini bersama dengan pemerintah Cina misalnya mengupayakan dalam penelitian vaksin corona yang sudah diuji cobakan ke tahap yang ketiga dan diperlukan di tahap yang terakhir ini. Misalnya dalam berita dibutuhkan sekitar 1.000 orang relawan. Nah, ini saya rasa hal positif yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi banyak orang yang ngomongnya miring. Yang ngomongnya miring. Pemerintah yang tega mengorbankan rakyatnya, yang anteknya Cina, dan sebagainya dan sebagainya. Dan orang-orang seperti ini mengaku sebagai warga negara, ya, tokoh-tokoh yang hebat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di luaran kita atau di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat, ada banyak kata-kata, omongan-omongan yang sering kali itu tidak sinkron dengan kondisi yang ada. Nah, maka ini menjadi refleksi kita dan khususnya kita sebagai warga gereja dan sekaligus sebagai warga negara Republik Indonesia. Mari kita bersyukur karena anugerah Allah kita bisa percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan untuk itu kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena apa? Yesus mengatakan, Allah mau tidak akan menguasaimu. Kamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Luar biasa. Gereja diberi keistimewaan, berkat yang luar biasa. Demikian juga kita sebagai warga negara Indonesia, kita bersyukur karena atas berkat rahmat Tuhan kita diberikan kemerdekaan. Dan kita ditempatkan di suatu negeri yang indah, yang subur, yang makmur, yang berbineka tunggal ika. Tinggal bagaimana kita menghayati kebersamaan, kebinekaan, kekayaan yang luar biasa ini dengan tindakan-tindakan yang nyata, yang baik, yang menghayati kasih Allah tadi, mengasihi, mengampuni, kerendahan hati, melayani, berkorban, memulihkan. Maka mari sebagai warga gereja dan warga masyarakat Indonesia, kesempatan ini kita lakukan dengan tindakan yang konkret, kita wujudkan dengan tindakan konkret. Ketika menjadi pejabat, jangan ojo dumeh. Ketika menjadi pemimpin, ya, jangan menindas rakyat, jangan korupsi, mencuri uang rakyat, uang negara, jangan bertindak semena-mena, tidak adil. Ya. Tetapi nilai-nilai Kristen ini mari kita wujudkan sehingga kita menjadi warga gereja dan warga negara yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Saya hantarkan. Bapa di surga, kembali kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih ketika kami mendengarkan sabda-Mu, Engkau memberikan anugerah yang terbesar, karena kami boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk mewujudkan iman dan pengakuan kami dalam tindakan yang nyata. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari, mampukan kami untuk tetap hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di dalam Kristus. Baik kami sebagai pribadi, demikian juga kami sebagai gereja. Kami warga GKJ Krapyak. Sehingga kehidupan kami boleh menghadirkan shalom, damai sejahtera. Terlebih di tengah situasi krisis keprihatinan karena musibah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih melanda bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami serahkan keprihatinan kami kepadamu. Kami percaya di setiap peristiwa ada maksud baik Tuhan atas kami, atas bangsa-bangsa. Oleh karena itu kiranya peristiwa ini menjadikan kami semakin takut akan Allah dan semakin dimampukan mengkonkretkan, mewujudkan iman kami yang benar di tengah-tengah situasi kondisi masyarakat. Ya Tuhan, kami tetap mohon kepadamu, kiranya badai krisis karena pandemi ini segera berlalu dari bumi ini melalui hikmat saudara-saudara kami yang boleh menemukan obat atau vaksin yang baik. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi bangsa kami yang saat ini bersukacita karena kemerdekaan, Tuhan juga memberkati sehingga kami dimampukan menghayati syukur kemerdekaan dalam tindakan yang nyata, saling mengasihi, saling menolong, gotong royong, mengisi kemerdekaan ini dengan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan sesama. Mampukan kami untuk menjaga bumi ini, demikian juga mengisi kemerdekaan dengan takut akan Allah. Bapa Surgawi, kami serahkan pergumulan pribadi kami. Engkau menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan kekuatan dan kesehatan kami, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, ataupun yang mengalami sakit karena virus corona. Tuhan sembuhkan melalui obat, makanan, sehingga daya tahan atau sistem kekebalan tubuhnya kuat, sehingga kami semua tetap dalam kondisi baik dan sehat. Saudara kami yang berkekurangan, kiranya Tuhan cukupkan melalui rezeki dari pekerjaan atau usaha-usaha yang dilakukannya. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati dengan kepandaian dan melalui kesadaran diri untuk belajar dengan sungguh. Meskipun dalam situasi terbatas, kiranya tetap tidak menjadi penghalang
bagi anak-anak kami untuk bertumbuh berkembang dengan baik. Kami serahkan gereja-Mu GKJ Kerapiak ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong melindungi setiap pelayanan, demikian juga kesaksian melalui program-program jemaat. Bapa di surga, demikianlah permohonan kami. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama untuk menghaturkan persembahan. Adapun sebagai dasar persembahan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Yang demikian firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari nyanyian PKJ 265 bait 1, bukan karena upahmu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Maha besar Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah sumber hidup kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, baik berkat jasmani maupun rohani. Yang pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami sudah menerima berkat-berkat dan kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Dan pada hari ini sebagian kecil berkat yang Kau berikan pada kami haturkan di dalam wujud persembahan kali ini. Bapa di surga, kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian pada hari ini.
Kiranya Tuhan ampuni apabila di dalam kami melakukan ibadah terselip dosa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan tetap bangkit berdiri. Kita menaikkan nyanyian pengutusan dari KJ 369A bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang